Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Jadi dalam beberapa menit ke depan, saya akan bantu untuk menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan modul time off di UDU 16 untuk pengajuan cuti. Salah satu case-nya misalnya kita pakai case fiktif itu adalah karyawan pada PT kita. Mungkin kita lihat dari konteks dulu ini teman-teman. Ketika kita membahas konteks modul time off, itu sebenarnya kita tujuannya adalah untuk mengelola cuti karyawan di sebuah perusahaan apapun itu gitu. Karena konteksnya ketika kita membahas pengajuan cuti itu tuh mungkin emang mudah ketika misalnya karyawan kita di bawah 10 atau 5 gitu. Tetapi cases ketika kita belajar tentang modul time off itu kan sebenarnya adalah kita mempelajari kasus yang dimana karyawan kita mungkin udah 300, 1000, 5000 bahkan udah banyak. Ketika udah banyak, ini tuh kita perlu proses yang tersistematis teman-teman. Karena kasus-kasus yang ketika misalnya tidak tersistematis atau tidak sesuai dengan prosedur yang rapi, itu bakal menimbulkan banyaknya human error. Tujuan dari adanya modul time off ini atau kita belajar di UDU ini adalah agar kita bisa mengelola dengan ketika menghandle karyawan yang banyak banget sehingga kasus-kasus yang kita tidak harapkan itu tidak terjadi. Karena kalau misalnya kita masih mengandalkan sistem manual yang kita milikin, pada akhirnya kita apa namanya? Kita bakal menciptakan banyak human error. Mungkin sebelum lebih dalam secara teknis mungkin kita lihat dulu. Sebenarnya kasus apa aja yang sering terjadi ketika kita bahas time off ini. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, ini saya belum bisa nyalain kamera juga karena beberapa hari yang lalu laptopnya kena musibah jadi kamera apa namanya kamera gak bisa nyala dan ya mungkin kita lihat dulu beberapa kasus-kasus yang sering terjadi. Yang pertama, ketika hak cuti tidak terdata dengan baik. Kita ada beberapa kasus di mana karyawan ketika berusaha mengklaim cuti yang mereka milikin karena HR tidak memiliki catatan yang jelas tentang sisa jadwal cuti mereka, mereka merasa misalnya tidak dihargai, mereka merasa ada haknya yang udah mereka tulis di MOU di awal itu tidak dapat. Nah, dengan ada time off ini kita bisa lihat di dashboard kita bahwa kita tahu nih sebenarnya dia udah pernah cuti kapan aja. Karena kan kita kalau misalnya bikin MOU di awal tuh ada hak cutinya berapa kali misalnya. Lalu ada juga beberapa kasus di mana ketika misalnya apa namanya ada yang cuti mendadak gitu. Itu kan biasa terjadi ada kasus istilahnya misalnya bayangin dah nih ada tim kecil terus cuti mendadak beberapa karyawan. Itu kan bikin ada kekosongan di posisi-posisi krusial. Nah, ketika produksi ini apa namanya eh misalnya orang tersebut yang sangat krusial itu minta izin, itu tuh bisa bahaya. Jadi kalau kita tuh bisa istilahnya menunda berdasarkan prioritas yang mereka miliki dengan adanya kita punya dashboard terhadap sistem modul time off ini teman-teman. Karena ada juga kasus-kasus lainnya yang mungkin nggak perlu dijelaskan satu-satu lah daripada panjang. Tapi contoh kasusnya adalah misal permintaan cuti yang sulit diproses karena apa namanya banyak persetujuan lah gitu. Karena kita lempar cuti ke A, lempar cuti ke B, surat izin yang lain, yang satu izin yang satu tidak gitu. Terus ada juga kasus yang karyawan kehabisan cuti tapi perlu cuti tambahan. Atau enggak mereka tidak puas karena nggak ada transparansi tentang persetujuan cuti karena tidak terdata. Atau karyawan atau misalnya HR yang misalnya tanpa pakai U2 aja, mereka juga bisa banyak stres karena rekapannya harus manual gitu. Nah, dengan adanya modul time off ini yang kita pelajarin, kita jadi lebih mudah untuk melakukan ini dengan sistematis. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya. Untuk bisa mulai, kita tuh harus aktivasi modul time off dulu teman-teman. Dimana ya ini seperti biasa cukup nanti search saja time off nanti bakal dapet. Setelah itu kita buat cuti yang kita butuhin. Nah ini ada beberapa jenis cuti, ada cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Dimana setelah itu kita bisa istilahnya membuat alokasi setelah kita udah memiliki akses terhadap manajer HR. Ingat teman-teman, ada istilahnya kayak scope of apa yang bisa kita urus. Jadi untuk bisa mendapatkan setting ini kita harus login dulu sebagai manajer HR. Habis itu kita langsung mengajukan alokasi cuti di mana kita harus membuat allocation request terlebih dahulu. Jadi buttonnya itu pertama kita ke leave, terus habis itu allocation request di sana kita pencet isi mengajukan 66 hari lah. Sehingga permohonan setelah kita isi, kita tinggal pencet confirm aja buttonnya nanti akan ada status to approve. Lalu ada persetujuan alokasi terhadap manajer. Jadi ketika misalnya kita to approve, itu bakal dilempar. Nah,
Sebagai manajer HR, kita tuh bisa ngeliat nih ada siapa aja yang apa namanya request. Nah, kita coba lihat kalau misal sebagai karyawan, setelah alokasi disetujui, karyawan itu dapat langsung mengajukan cuti. Contoh misalnya di cases ini adalah kita bawa namanya Rina. Rina ini masuk ke dalam modul time off, pilih new time off dan mengisi form. Itu ada pilihannya, semua udah terisi tinggal kita submit. Setelah kita persetujuan submit, misal sebagai user, tinggal kita pencet aja, tinggal to approve. Sehingga ini prosesnya beda-beda user ini punya role-nya masing-masing. Nanti kalau misal kita mau cek, tinggal cek aja di dashboard. Itu ada di reporting, teman-teman. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang ada di tugas kita, yaitu bedanya peran user manager. User itu tujuannya adalah mengajukan, sedangkan manajer itu mempunyai wewenang untuk mengevaluasi dan menyetujui. Ya. Dan yang kedua, eksplorasi no validations itu adalah permohonan otomatis disetujui. Approval by time officer itu memerlukan persetujuan HR. Approval by employees approver disetujui oleh atasan langsung. Dan approval employee approver and time of officer perlu persetujuan dari atasan dan HR. Ini istilahnya yang saya pelajari manajemen cuti dan mungkin apa namanya banyak hal yang bisa kita eksplor lebih dalam lah di sini. Tapi intinya ini memudahkan kita untuk bisa menjaga karyawan kita, eh, apalagi kalau misalnya karyawan kita banyak dan gimana biar kita menghandle teman-teman. Mungkin teman-teman akan mungkin merasakan ketika lagi magang ini pasti bakal dapat pengalaman gimana nih kalau misalnya saya cuti duit saya kepotong atau enggak gitu. Seperti silok atau tidak. Nah, ini proses time off ini setiap perusahaan tuh punya proses yang beda-beda. Mungkin sekian dan terima kasih.